Baik, terima kasih Fitria. Saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Yusi Pratiwi MSC selaku dosen pembimbing PKL dan yang saya hormati Bapak Abdul Aziz ST selaku pembimbing PKL dari Mitra. Saya Davina Nuramadina pada kesempatan pagi hari ini akan mempresentasikan hasil dari kegiatan PKL saya yang bertempat di Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya di instalasi reaktor serbaguna GA Siwa Besi dengan periode PKL selama 4 bulan dari bulan Juli hingga bulan November 2023. Boleh di next? Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan singkat mengenai profil instansi. Reaktor Serbaguna GA Siwa Besi merupakan reaktor riset milik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1987. Reaktor ini memiliki daya termal maksimum 30 MW dengan jenis kolam berbahan bakar uranium silisida dengan nomor massa 235. Nah, reaktor Serbaguna GA Siwa Besi ini atau disingkat RSG Gas, sebelumnya dikelola oleh Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Namun sejak tahun 2021, menurut Peraturan Presiden Joko Widodo, BATAN bersama lembaga riset lainnya bergabung ke dalam BRIN, sehingga saat ini RSG Gas dikelola di bawah naungan Direktorat Pengelola Fasilitas Ketenaga Nukliran atau disingkat DPFK BRIN. Nah, RSGG sendiri menyediakan beberapa layanan seperti produksi radioisotop, iradiasi batu topas, dan penyedia air bebas mineral. Boleh di next? Selanjutnya masuk ke latar belakang. Ketika reaktor beroperasi, terjadi suatu reaksi fisi di teras reaktor atau reaksi pembelahan inti atom, di mana neutron menumbuk inti uranium yang menyebabkan inti tidak stabil dan kehilangan bentuknya, sehingga inti membelah menjadi atom-atom baru dengan massa yang lebih ringan dan menghasilkan energi berupa panas. Sebagai reaktor riset, energi panas yang dihasilkan dari reaksi fisi tersebut harus dibuang agar tidak terjadi pelelehan pada komponen teras reaktor. Nah, di RSG gas sendiri digunakan air bebas mineral sebagai pendingin dan media pemindah panas akibat terjadinya reaksi fisi di teras reaktor. Kualitas air pendingin akan mempengaruhi integritas komponen reaktor karena pada dasarnya air sebagai pendingin akan berhubungan langsung dengan komponen reaktor yang memungkinkan akan terjadinya reaksi kimia antara air dan material komponen reaktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi ataupun timbulnya kerak pada permukaan logam sehingga menurunkan efisiensi pertukaran panas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan air agar sesuai dengan spesifikasi kualitas air pendingin reaktor. Boleh di next? Ya, selanjutnya berikut merupakan alur pengolahan air di RSG gas. Yang pertama ada air baku. Air baku yang digunakan adalah berasal dari Pampus Piptek. Kemudian air baku dialirkan ke sistem penyedia air bebas mineral untuk memurnikan air baku menjadi air bebas mineral atau air demin. Kemudian air demin yang sudah dimurnikan digunakan sebagai pasokan untuk kolam reaktor. Kemudian di dalam kolam reaktor terdapat sistem pemurnian air kolam reaktor yang berfungsi untuk memurnikan kembali air dengan cara menangkap produk aktivasi dan pengotor dari air kolam reaktor. Nah, air yang sudah dipurifikasi di sistem pemurnian air kolam reaktor akan dikembalikan ke dalam kolam reaktor dan terus berlanjut siklusnya. Kemudian, baik dalam sistem penyedia air bebas mineral maupun sistem pemurnian kolam reaktor, pemurnian air yang dilakukan didasarkan pada prinsip pertukaran ion menggunakan resin penukar ion, di mana prinsipnya adalah dengan menukarkan ion yang terkandung dalam resin dengan ion kontaminan yang terkandung di dalam air. Kemudian resin yang menangkap ion dengan muatan positif disebut resin kation, sedangkan resin yang menangkap ion dengan muatan negatif disebut resin anion. Boleh di next? Berikut merupakan kegiatan harian yang saya lakukan selama PKL. Dalam garis besar ada dua kegiatan harian. Yang pertama adalah melakukan kontrol kualitas air demin dan air dari sistem pemurnian kolam reaktor dengan parameter pH dan konduktivitas. Lalu yang kedua melakukan analisa kadar ion dan senyawa seperti klorin
sulfat, fosfat, zinc, dan silika dioksida. Kemudian untuk proyek laporan PKL, saya mengambil judul analisis kadar silika dioksida pada sistem air bebas mineral dan sistem pemurnian air kolam reaktor. Di mana tinjauan resiko dari silika dioksida sendiri adalah silika dalam air pendingin dapat menimbulkan endapan yang dapat membentuk kerak pada permukaan logam, sehingga menurunkan efisiensi pertukaran panas. Dan menurut penelitian terdahulu, pedoman kimia EPRI merekomendasikan untuk membatasi kadar silika pada sistem pendingin reaktor hingga 1 ppm. Pada penelitian tersebut juga dikatakan bahwa endapan silika mulai terbentuk saat kadarnya mencapai 16 sampai 20 ppm. Boleh di next? Ya, selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Ya, berikut merupakan pengujian yang saya lakukan. Yang pertama adalah pengukuran konduktivitas sebagai kontrol kualitas, lalu melakukan analisa kadar silika dioksida pada sistem pemurnian kolam reaktor atau KB1, lalu melakukan analisa kadar silika dioksida pada tangki penampung air bebas mineral atau BB04, lalu melakukan analisa kadar silika dioksida pada air baku, dan yang terakhir melakukan analisa hubungan lama waktu pengoperasian sistem penyedia air bebas mineral terhadap kinerja resin anion dan mixed bed. Boleh di next? Ya, berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada conductivity meter, pH meter, botol vial 10 mili, Erlenmeyer, instrumen spektrofotometer UV vis, dan ada reagen yang digunakan untuk analisa kadar silika dioksida, yaitu ada molybdate reagen, silica acid reagen, dan citric acid reagen. Boleh di next? Ya, untuk metodologi pengujian, yang pertama dilakukan pengambilan sampel. Sampel yang diambil adalah air keluaran sistem pemurnian kolam reaktor, air baku, air keluaran resin anion, air keluaran resin mixed bed, dan air demin. Kemudian sampel yang sudah diambil dilakukan pengukuran konduktivitas dengan cara merendam elektroda pada masing-masing sampel air, lalu tekan tombol read dan dibiarkan pembacaan hingga stabil. Setelah itu, catat hasil pembacaan konduktivitas pada alat. Next. Ya, setelah itu dilakukan analisa kandungan silika dioksida dengan spektrofotometer UV vis. Untuk tahapannya yang pertama adalah melakukan preparasi sampel. Caranya yaitu sampel dimasukkan ke dalam 2 botol vial berukuran 10 ml sebagai sampel dan belangko. Lalu sampel ditambahkan dengan molybdate reagent powder, kemudian dihomogenkan. Setelah homogen ditambahkan acid reagent powder dan dihomogenkan kembali. Setelah itu ditunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, sampel ditambahkan dengan citric acid reagent powder lalu dihomogenkan dan ditunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit dilakukan pengukuran sampel dengan cara yang pertama memastikan bahwa instrumen yang digunakan sudah dalam keadaan menyala, lalu klik menu favorite program, lalu pilih parameter silika HR, lalu masukkan botol vial berisi belangko pada ruang sel. Setelah itu tekan tombol zero dan keluarkan botol vial berisi belangko dari ruang sel, lalu masukkan botol vial yang berisi sampel pada ruang sel dan tekan tombol read. Boleh di next? Hasil dan pembahasan, next. Ya, yang pertama merupakan hasil dari analisa kadar silika dioksida pada sistem pemurnian kolam reaktor atau KB1. Nilai konduktivitas menyatakan banyaknya ion yang terkandung di dalam air. Air murni atau air yang bagus adalah air dengan nilai konduktivitas yang kecil. Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa nilai konduktivitas pada KB1 masih rendah atau berada di bawah batas operasional yang telah ditentukan, yaitu kurang dari 2 mikrosiemens per sentimeter. Kemudian kenaikan nilai konduktivitas pada sistem pendingin ini terjadi ketika reaktor sedang beroperasi, yaitu pada tanggal 15 Agustus dan 31 Agustus. Hal ini berkaitan dengan adanya hubungan antara konduktivitas dengan temperatur yang tinggi ketika reaktor sedang beroperasi. Karena semakin tinggi temperatur, maka ion-ion bergerak semakin cepat dan nilai konduktivitas juga akan semakin tinggi. Kemudian berdasarkan gambar dapat diketahui juga bahwa kadar silika dioksida pada KB1 cukup tinggi, yaitu dengan rata-rata 17,35 ppm. Boleh di next? Ya, selanjutnya merupakan hasil dari analisa kadar silika dioksida pada air bebas mineral. Air bebas mineral adalah air yang tidak mengandung atau sangat sedikit mineral atau garam-garam yang terkandung. Berdasarkan gambar, hasil dari pengukuran nilai konduktivitas yang terukur masih
dalam batas aman, yaitu kurang dari 2 mikrosiemens per sentimeter. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, terlihat kenaikan nilai konduktivitas yang mulai mendekati 2 mikrosiemens per sentimeter. Kenaikan nilai konduktivitas ini berkaitan dengan kapasitas tukar resin, di mana semakin bertambahnya waktu penggunaan resin penukar ion, maka kemampuan tukar ion pada resin penukar ion akan menurun dan lama-lama mengalami kejenuhan, sehingga terjadi peningkatan nilai konduktivitas. Kemudian untuk hasil analisa kadar silika dioksida didapatkan rata-rata sebesar 12,98 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa air bebas mineral yang tertampung dalam tangki BB04 sebagai suplai pendingin reaktor merupakan salah satu penyumbang kandungan silika. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai konduktivitas tidak linear dengan jumlah kadar silika yang terkandung di dalam air. Hal ini dikarenakan silika bersifat semikonduktor, sehingga keberadaannya tidak dapat dideteksi jika hanya berdasarkan nilai konduktivitasnya saja. Boleh di next? Ya, selanjutnya merupakan analisa dari kadar silika dioksida pada air baku. Dalam pembuatan air bebas mineral digunakan air baku yang berasal dari Pampus Piptek. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa nilai konduktivitas yang didapatkan berada pada rentang 151 sampai 228 mikrosiemens per sentimeter, atau menyimpang dari batas kondisi operasional yang telah ditetapkan, yaitu kurang dari 150 mikrosiemens per sentimeter. Kemudian berdasarkan pengukuran kadar silika pada air baku, didapatkan kadar yang sangat tinggi, yaitu dengan rata-rata sebesar 21,64 ppm. Hal ini mengindikasikan bahwa kadar silika yang tinggi pada air baku adalah penyebab dari kadar silika yang tinggi pula pada tangki penampung air bebas mineral. Boleh di next? Ya, kemudian dilakukan analisa hubungan lama waktu pengoperasian sistem penyedia air bebas mineral terhadap kinerja resin anion. Silika dioksida memiliki ion Si dengan muatan negatif, maka resin yang bekerja dalam mengikat ion silika adalah resin anion. Tingkat kejenuhan resin penukar anion adalah apabila konduktivitasnya melebihi 5 mikrosiemens per sentimeter. Berdasarkan gambar, nilai konduktivitas sistem air bebas mineral di RSG gas masih dalam batas aman operasi. Akan tetapi, nilai konduktivitas saja tidak cukup untuk menjadi acuan kemurnian air. Hal ini dibuktikan dengan nilai konduktivitas yang kecil pada resin anion ternyata menghasilkan kadar silika yang tinggi. Dari gambar dapat diketahui dari pengukuran pertama kadar silika dalam air, keluaran kolom resin anion masih kecil, yaitu 7,6 ppm. Lalu kadar silika mulai melonjak ketika pemakaian resin selama 58 menit dengan kadar silika sebesar 36,5 ppm. Kenaikan kadar silika terus-menerus meningkat seiring dengan lama pemakaian resin anion dan melonjak pesat hingga mencapai 76,8 ppm. Hal ini mengindikasikan bahwa resin anion sudah tidak efektif dalam menangkap silika karena akibat dari sifat selektivitas yang dimiliki oleh resin penukar ion. Hal ini yang kemudian dilakukan regenerasi resin anion, di mana proses regenerasi resin bertujuan untuk mengembalikan kemampuan resin penukar ion dalam mengambil pengotor. Nah, regenerasi resin anion dilakukan dengan cara penambahan larutan NaOH, di mana ion OH- yang berasal dari NaOH dipertukarkan dengan ion-ion negatif yang terlarut dalam air. Kemudian berdasarkan gambar didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan nilai konduktivitas menjadi 1,2 mikrosiemens per sentimeter, dan juga terjadi penurunan kadar silika yang signifikan, yaitu menjadi 1 ppm setelah dilakukan regenerasi. Kemudian nilai konduktivitas dan kadar silika terus menurun seiring dengan berjalannya pengoperasian sistem DEMIN, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa regenerasi anion yang sebelumnya dilakukan berhasil mengembalikan kemampuan resin penukar ion dalam mengambil pengotor dalam air. Boleh di next?
Kemudian dilakukan pengukuran kadar silika dioksida pada resin mixed bed. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa pada pengukuran pertama kadar silika yang terukur sebesar 14,8 ppm. Kemudian dilakukan pengadukan resin mixed bed dan terjadi penurunan menjadi 8,3 ppm. Hal ini terjadi kemungkinan karena dengan melakukan pengadukan resin mixed bed, maka ion Si yang sebelumnya berikatan secara lemah dengan resin anion pada kolom mixed bed terlepas dan terbuang selama sirkulasi. Kemudian pada pengukuran selanjutnya kembali dilakukan pengadukan resin mixed bed dan didapatkan hasil bahwa kadar silika dioksida semakin tinggi yaitu 23,1 ppm. Kemudian pada pengukuran selanjutnya didapatkan kadar silika dioksida yang semakin besar lagi, yaitu mencapai 23,7 ppm. Dari hasil tersebut, kemudian dilakukan regenerasi resin mixed bed dengan harapan mampu mengembalikan kemampuan resin penukar ion dalam mengambil pengotor. Setelah dilakukan regenerasi resin mixed bed, diperoleh kadar silika menurun signifikan menjadi 3,1 ppm. Penurunan kadar silika pada kolom resin tersebut membuktikan bahwa regenerasi yang dilakukan telah berhasil mengembalikan kemampuan resin penukar ion dalam mengambil atau mempertukarkan ion pengotor. Boleh di next? Kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama adalah konduktivitas dari air sistem pemurnian kolam reaktor dan air bebas mineral masih memenuhi persyaratan sebagai air pendingin reaktor. Kemudian nilai rata-rata kadar silika pada sistem pemurnian air kolam reaktor sebesar 17,35 ppm. Lalu kadar silika yang tinggi pada sistem pemurnian air kolam reaktor kemungkinan berasal dari air baku. Lalu nilai konduktivitas saja tidak cukup untuk menjadi acuan kemurnian air. Dan yang terakhir, regenerasi resin anion dan mixed bed mampu menurunkan kadar silika dioksida. Boleh di next? Sepertinya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Davina, atas presentasinya. Untuk selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada rekan-rekan mahasiswa terlebih dahulu. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung raise hand atau langsung on mic. Ya, kepada Elsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Elsa Septiani dari Kimia A 2021. Saya ingin bertanya kepada Kak Davina. Kak Davina kan magangnya di instalasi reaktor nuklir ya. Boleh dijelasin nggak Kak bagaimana sistem keamanan dan keselamatannya di sana? Dan apakah ada prosedur khusus gitu untuk keamanan dan keselamatannya bagi mahasiswa yang magang di sana? Mungkin itu aja, Kak. Makasih. Terima kasih, Elsa, atas pertanyaannya. Davina mau langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung dijawab. Terima kasih Elsa atas pertanyaannya. Jadi untuk mahasiswa magang itu saya waktu itu sebelum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di gedung reaktor, saya diwajibkan untuk mengikuti yang namanya induksi keselamatan. Jadi saat induksi keselamatan tersebut, saya diajarkan mengenai pengenalan bahaya-bahaya yang mungkin dapat terjadi di gedung reaktor. Nah, sehingga dengan induksi keselamatan tersebut, kita bisa tahu tindakan pengendalian seperti apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi bahaya. Lalu sebelum kita masuk ke gedung reaktor itu
diwajibkan untuk memakai APD atau wearpack. Digunakan itu juga penutup sepatu dan juga memakai alat yang namanya pendosimeter yang fungsinya itu untuk mengukur dosis radiasi perorangan. Kemudian tadi kan sebelum masuk ke gedung reaktor, setelah keluar dari gedung reaktor, itu kita diwajibkan untuk melakukan pengecekan apakah ada radiasi yang menempel pada baju atau badan kita menggunakan alat yang namanya body measurement. Jadi cukup ketat sistem keamanan dan keselamatan di RSD Gas, sehingga menurut saya aman bagi mahasiswa ataupun pekerja untuk melakukan kegiatan di sana. Seperti itu, Elsa. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak, infonya. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya, bagaimana mahasiswa yang mungkin nanti ke depan ingin nih magang di BRIN ya, khususnya di pusat reaktor, mau bertanya kegiatan apa saja yang dilakukan Kak Davina di sana, kemudian prosedurnya bagaimana. Tadi keamanan ya, keamanannya sudah dibahas. Ya, silakan pada adik-adik tingkat nih khususnya mahasiswa 2021. Ada yang mau ditanyakan Bu? Menarik ya, karena selama ini kan kita tahu nuklir itu kan danger ya, kalau tidak tahu cara pengelolaannya. Nah, ini mumpung nih kita ada sumbernya ya dari Pak Abdul, kemudian ada Kak Davina juga. Ayo teman-teman mahasiswa kalau ada yang ingin tahu mungkin nanti ada yang cita-citanya mau kerja di nuklir nih ya. Galuh mungkin, Galuh Ayu dia mau bertanya. Ini Belum ada itu. perempuan semua ya ini. Baik. Oke, mungkin selanjutnya kita dipersilakan saja kepada Pak Abdul untuk memberikan tanggapan atau mungkin ada saran dan perbaikan dari Davina, dipersilakan Pak Abdul. Ya, baik, terima kasih Bu Yusi atas kesempatannya. Kalau untuk Davina sendiri ya, soalnya pemaparan materi ini sebenarnya sama seperti yang sudah dia lakukan di kantor kami ya, soalnya sebelum Davina ini diberikan sertifikat atas kelulusan di PKL di sini ya, kita sudah minta beliau untuk presentasi. Jadi memang presentasinya ya sama persis Ibu, saya tidak ada masukan lagi ya untuk Davina ya, soalnya ini kan sudah dibahas juga sama saya. Nah, dan bagi anak-anak yang misalnya pengen tahu nih ya, kegiatan kami apa sih di reaktor pusat reaktor sini, itu bisa aja nanti langsung tanya ke BRIN ya. Di BRIN kan ada bagian untuk informasi. Nah itu nanti kalau misalnya memang mau mencoba ikut PKL di sini, nanti untuk pengalamannya bisa langsung tanya ke Davina. Tadi Davina udah cukup bagus saya rasa untuk pemaparannya ya. Dan juga tadi ya ada yang menanya keselamatan dan keamanan ya, memang mungkin Davina belum tahu secara menyeluruh karena memang banyak ya Davina ya. Tadi kan cuman dijelaskan cuman induksi keselamatan. Sebenarnya kan sebelum kamu masuk juga itu selalu ada mapping di mana kita harus mengetahui di mana ruangan-ruangan yang memang ada paparan yang tinggi itu kamu tidak boleh masuk pasti. Makanya kamu tidak boleh bekerja di dalam reaktor itu sendirian, pasti harus didampingi. Nah, seperti itu. Itu juga lalu juga harus memakai APD. Lalu kamu selalu memakai pendos ataupun memakai TLD. Jadi itu supaya paparan yang kamu terima itu secara terus-menerus itu dapat dipantau. Jadi untuk keselamatan mahasiswa ataupun tamu ya, di sini tamu itu kan tidak hanya mahasiswa, itu sudah sangat ketat. Jadi kalau misalnya mau melakukan kunjungan atau mau mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan di sini, itu pasti kami jamin selalu kami awasi gitu. Jadi tidak ada
kita akan meminimalisir terjadinya kecelakaan maupun kejadian yang tidak diinginkan. Oke, baik Bu, mungkin dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aldo atas sharingnya. Bagaimana sih tingkat keamanan yang diterapkan di pusat reaktor nuklir BRIN ya. Memang bagi kami di dunia pendidikan, eh, materi atau topik tentang nuklir itu mungkin baru sebatas bagaimana sih reaksi fusi, kemudian reaksi fisi, unsur-unsur yang memang dapat memancarkan radiasi, isotop-isotopnya, kemudian bagaimana sih cara mencari waktu paruh, kemudian menghitung zat yang meluruh. Jadi di sini Davina memang langsung langsung terjun nih di lapangan untuk mengetahui segala sesuatu tentang nuklir. Kemudian tadi ada raw materials, ada apa ya sebenarnya seperti komponen-komponen lain yang mempengaruhi atau menjalankan suatu reaktor nuklir itu dibutuhkan bahan-bahan apa saja. Nah, mungkin teman-teman di sini juga harus tahu bahwa di Indonesia, khususnya di BRIN itu, kalau selama ini kan kita mau ada rencana untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebagainya. Nah, mungkin di pusat reaktor ini kita bisa belajar mengenal terlebih dahulu reaktor nuklir, kemudian produksi nuklir itu seperti apa sebelum kita mengaplikasikannya lebih besar lagi. Nah, untuk Davina, tadi sudah menceritakan ya Davina kegiatan apa saja yang dilakukan di sana, khususnya Davina fokus di pemantauan air demineralisasi ya. Iya, Ibu, di kimia airnya, Bu. Oke, di kimia air, pemantauan untuk kimia air. Nah, untuk air demineralisasi ini tadi fungsinya untuk apa? Dia digunakan untuk pemasok kolam reaktor, Ibu, sebagai sistem pendingin akibat dari reaksi fisi, digunakan air demin untuk sebagai pendinginnya, Bu. Oke, untuk reaksi fisi tadi apa? Reaksi pembelahan inti atom. Reaksi pembelahan inti atom dari inti yang besar menjadi inti-inti yang lebih kecil ya. Nah, itu terjadi di reaktor kan ya? Iya, Di Ibu. reaktor. Nah, air demineralisasi ini fungsinya sebagai cooler ya, pendingin. Nah, oke. Tadi kamu juga melakukan beberapa uji kan untuk air demineralisasi menggunakan apa? pH sama satu lagi parameter Konduktivitas. konduktivitas. Oke, sekarang coba mungkin kalau untuk data-data itu kan memang dimiliki oleh BRIN ya. Coba diterapkan saja ke Ibu. pH, pH yang dikontrol atau diawasi oleh eh, pusat reaktor nuklir ini untuk air demineralisasi ini berapa rentang pH-nya, kemudian bagaimana jika pH-nya itu ada di luar yang sudah ditetapkan oleh BRIN, apa yang akan terjadi? Kalau rentang pH-nya itu berkisar di 6,5 sampai 7,5, Bu. Hmm. Kalau berada di luar batas itu belum, kayaknya saya belum pernah dapat info mengenai itu, Ibu. Ya, jadi kan kalau perusahaan mengontrol suatu nilai parameter pH di air deminnya itu kan pasti ada tujuannya dia, ya kan? Kenapa dia mungkin tidak boleh terlalu asam, misalkan tidak boleh terlalu basah, misalkan kalau terlalu asam bisa menyebabkan eh, ada instrumen-instrumen yang mengalami korosi atau jadinya terkikis dan sebagainya. Apabila terlalu basah bagaimana? Nah, itu harus dihubungkan nih. Karena kan di sana kan pasti di reaktor itu kan, banyak instalasi, banyak instrumen dan sebagainya. Nah, itu Davina harus peka nih, jadi sensitif. Oh, memang Davina di sana hanya memantau pH-nya itu terkontrol pada rentang sekian sampai sekian, tapi Davina harus tahu oh kalau sampai pH itu di luar dari batas kontrol standarnya, apa yang akan terjadi? Nah, itu peran Davina di sana ya sebenarnya. Jadi harus tahu nih kenapa harus dikontrol sih seperti itu ya. Jadi nanti kalaupun Davina sudah terjun ke misalkan memang tertarik menggeluti pekerjaan di bidang itu, kamu harus tahu kenapa.
Nah, kemudian untuk konduktivitas, tadi berapa data yang ideal untuk konduktivitas air dinginnya? Untuk air demi nih, Bu, Hmm. itu kurang dari 2 mikrosimen per sentimeter, Bu. Oke, tahu nggak alasannya kenapa harus di bawah 2? Karena kan kalau konduktivitas itu kan menyatakan banyaknya jumlah ion yang terkandung di dalam air ya, Bu. Nah, karena air demin ini digunakan nantinya untuk pasokan kolam reaktor, seharusnya itu air itu apa ya, mineral yang terkandung di dalam airnya itu sedikit. Jadi makanya itu digunakan konduktivitasnya itu kurang dari 2 mikrosimen per sentimeter. Oke, jadi konduktivitasnya harus yang rendah ya. Itu akan berhubungan dengan banyaknya ion yang terkandung di dalam air tersebut. Karena kalau kita tahu konduktivitas itu kan daya hantar listrik ya. Daya hantar listrik, dan daya hantar listrik kita tahu disebabkan adanya pergerakan ion. Semakin banyak ion-ion yang bergerak dalam suatu larutan, misalkan itu memang air, pasti daya hantar listriknya pun juga akan semakin besar. Jadi memang dijaga untuk itu. Oke, selain dari pemantauan air demineralisasi, apalagi yang dikerjakan Davina di sana? Melakukan analisa kadar silika, Bu. Melakukan analisa kadar silika pada. Pada sistem pemurnian kolam reaktor dan juga air deminnya sendiri dan juga air bakunya, Bu. Oke, tadi ada grafik, coba ditunjukkan ke Ibu. Grafik di mana silika itu turun, tetapi setelah itu dia naik lagi. Tadi Bu penasaran nih, penyebabnya apa? Di slide berapa ya tadi? Coba ditampilkan lagi slide-nya. Gimana? Bisa ditampilkan lagi slide-nya? Sebentar Ibu, yang share screen. Mungkin dijelaskan saja Davina sambil menunggu share screen-nya. Tadi kan ada batas ideal itu kandungan SiO2 ya. Itu berapa? Nah, dia sempat tuh ada treatment tertentu, dia tuh turun di bawah standar, di bawah batas ideal kandungan SiO2. Tapi setelah ada treatment lagi, dia naik lagi tuh. Nah, itu apa? Penyebabnya apa? Sebentar Ibu, tunggu saya screen-nya dulu ya Bu, supaya lihat grafiknya. Di bagian hasil pembahasan. Dan pembahasan coba. Lagi yang kadar SiO2 lagi next. Lagi pada apa itu? Bukan next. Nah ini kandungan SiO2 kan yang grafik kuning itu kan. Iya Ibu. Nah ini kan sempat turun nih dari 14,8 menjadi 8,35. Sedangkan untuk rekomendasi batasnya ada di angka ini kan 15 kan. Iya Ibu. Nah ini dia naik lagi nih 8,35, dia naik lagi ke 23,1, 23,7. Lalu dia turun drastis tuh ke 3,1. Nah ini apa ini? Iya. Penyebabnya apa ini? Ya, Ibu. Pada pengukuran pertama itu kan 14,8 ppm. Kemudian menurun menjadi 8,35 ppm itu karena dilakukan pengadukan resin, Bu. Jadi dengan melakukan pengadukan resin, ion Si yang sebelumnya berikatan secara lemah dengan resin anion pada kolom mixed bed itu terlepas dan terbuang selama sirkulasi. Nah, kemudian pada yang angka 23,1 ppm itu sebenarnya juga dilakukan pengadukan, tapi ternyata dengan dilakukan pengadukan tidak mempengaruhi atau tidak menurunkan kadar silika dioksida.
Justru dia meningkatkan kadar silika dan setelah itu pada 23,7 kembali terjadi penaikan. Kemudian setelah itu dilakukan regenerasi resin, Ibu, yang menyebabkan kadar silikanya itu turun menjadi 3,1 ppm. Oh, jadi ada regenerasi ya, regenerasi resin ya. Tadi yang Ibu belum sempat menangkap, ini kenapa langsung mungkin dari 23,1 sampai 23,7 itu sudah tidak ada zat lagi yang bereaksi ya. Jadi dia sudah terbentuk misalkan di situ. Jadi perubahannya tidak begitu signifikan. Nah, ternyata 23,7 dia turun langsung ke 3,1 adanya regenerasi resin. Iya, Resin Ibu. yang dipakai apa sih? Kalau untuk maaf, kalau saya lupa Ibu. Kalau untuk resin kation itu kalau nggak salah dalam bentuk CaOH. Kalau untuk anion, maaf Ibu, kayak Pak Abdul Aziz kayaknya. Ya, nanti ya, coba Oke ya. Bu, maaf nih Bu ya, Bu Yusi, ini mungkin agak saya luruskan ya penerangan atas Davina tadi ya. Ya, silakan Bapak. Jadi maksudnya dari grafik ini ya Davina ya, ini kan kamu lihat, kamu ngambil titik awalnya saat konduktivitasnya ya, sorry maaf, kandungan silikanya 14,8 kan ya. Ini kan satuannya ppm nih. Lalu kamu lakukan pengadukan, dia turun tuh ke 8,35 ppm. Berarti kamu dalam melakukan kegiatan pengadukan itu berarti ada hasilnya, maksudnya dapat menurunkan kadar SiO2 ya. Iya, Pak. Di grafikmu bentuknya seperti itu. Jadi saat kamu melakukan treatment pengadukan, dia turun. Kenapa dia naik lagi? Ini karena kamu lihat di waktu operasinya. Waktu operasinya ini dari 49 menit ke 282 menit. Jadi itu kamu sudah melakukan pengoperasian ARDMI itu lebih dari 3 jam. Hampir 4 jam ya. 4 jam. Nah, itu pasti dia akan naik. Karena kamu lihat di air bakunya sendiri juga dia mengandung silika kan. Iya, Pak. Coba kamu lihat di itunya, di grafik yang Slide water. Jadi nanti itu memang naik berdasarkan waktu. Jadi dia bukan karena kegagalan kamu melakukan pengadukan. Pengadukannya berhasil, cuman memang tidak efektif seperti regenerasi ya. Kalau regenerasi kan kamu dari 23,7 bisa langsung turun ke 3,1. Pengadukan juga bisa, tapi tidak signifikan. Nah, ini kenaikannya itu karena memang kamu itu fungsi waktu setelah kamu lakukan pengoperasian dari RDMI itu sendiri. Iya, Pak. Oke, paham ya maksudnya ya? Iya, paham, Pak. Jadi seperti itu Bu Yusi. Jadi di saat jadi kan kita mengambil titik awal, Davina mengambil titik awal saat kadar silikanya itu sekitar 15 ya, 15 ppm. Lalu Davina melakukan kegiatan pengadukan kolom resin. Nah, ternyata pengadukan itu dapat menurunkan kadar silika karena memang secara ikatannya silika itu dengan basa kuat itu tidak terlalu mengikat secara ionik kuat gitu ya Bu ya. Jadi saat diaduk tuh dia ada yang hanya mengikat secara mekanis itu lepas karena adanya adukan dan tekanan dari kompresor karena diaduk dengan menggunakan udara. Lalu ya memang akan naik lagi itu karena memang fungsi waktu dilakukan pembersihan kan dari air kolam itu memang dia mempunyai kadar silika yang tinggi. Jadi resin itu lama-lama akan jenuh, dia akan menangkap silika yang ada di dalam air baku. Nah, lalu di titik 23,7 sudah jenuh itu dilakukan kegiatan penurunan silika dengan metodenya lain, yaitu adalah metode regenerasi ion. Seperti itu, Bu. Jadi yang di datanya seperti itu ya, Davina ya, pembacaan datanya ya. Iya. Nah, jadi dan untuk ion ininya ya, kamu nanya tadi ada pertanyaan tentang resin penukar ionnya. Jadi kan resin ini kan di mixed method ini kan ada dua, ada kation dan ada anion. Dan semua yang ada di kolom resin itu sifatnya sudah aktif. Jadi dia bentuknya itu sudah H+ dan OH-. Jadi dia akan melakukan proses substitusi jika adanya material yang mengandung ion positif maupun negatif. Jadi kalau kationnya nangkap ion positif dan yang anionnya nangkap ion negatif seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul ya. Jadi memang ini karena grafik fungsi waktu ya Bapak ya. Tadi jadinya sudah dijelaskan mengapa ada kenaikan pada saat pengadukan yang dari 49 sampai ke 282. Sangat jauh perbandingannya. Dan tadi juga sudah dijelaskan tentang resin ya. Di dalam reaktornya sudah ada resin positif, resin muatan positif, dan resin muatan negatif. Nah, jadi memang teman-teman di mahasiswa prodi kimia memang harus tahu ya, karena memang ini adalah aplikasi dari ilmu yang sudah kalian pelajari selama kuliah di kimia ya, khususnya karena ini kita belajar tentang resin ya, kemudian konduktivitas dan sebagainya. Memang ini fokusnya ada di kimia fisika. Baik, terima kasih Pak Abdul untuk tambahan dan konfirmasinya. Davina, kita bisa diskusi kembali ya. Iya, Ibu. Baik, tadi Davina juga menggunakan instrumen analisis spektrofotometer UV vis. Digunakan untuk apa? Untuk mengetahui kadar silika yang terkandung, Ibu. Untuk mengetahui kadar silika yang terkandung. Tadi disetting di panjang gelombang berapa? Kalau nggak salah, karena dia berwarna kuning, sekitar 300 atau 500 gitu, Ibu. Kalau di alatnya sudah ada panjang gelombang ininya, Ibu, tersendirinya. Jadi Jadi, tidak perlu disetting panjang gelombangnya sendiri. oh jadi memang spektrofotometer itu hanya untuk digunakan untuk analisis silikanya saja. Karena kan kalau kita tahu untuk spektrofotometer UV kan bisa kita setting panjang gelombangnya. Tergantung ini yang mau kita ukur apa, serapannya di mana, ya kan? Iya, Ibu, untuk alatnya itu ada untuk Fe, silika, EZN, dan lain-lain juga, Ibu. Tapi maksudnya kita nggak perlu nentuin panjang gelombangnya lagi karena udah ada di alatnya. Hmm, oke, oke. Kalau itu menghitung kadar kan ya, secara kuantitatif ya. Iya, Ibu. Nah, coba kamu ceritakan ke Ibu bagaimana prosedur pengujian dengan spektrofotometer UV vis. Ya, yang pertama itu kan melakukan pengambilan sampelnya, Ibu. Kemudian sampel itu dimasukkan ke dalam 2 botol vial, yang satu sebagai belangko dan yang satu sebagai sampel. Untuk sampel dimasukkan molybdat reagen, lalu dimasukkan asam reagen dan citric acid reagen. Kemudian untuk botol belangko dimasukkan ke alas Sebentar, Davina. Untuk molybdenum reagennya untuk apa? untuk analisa kadar silika juga, Ibu. Jadi ada 3 reagen yang digunakan. Enggak, dia fungsinya sebagai apa? Oh, maksudnya khusus dari molybdatnya sendiri, Ibu. Iya. Apa dia sebagai pewarna kah? Atau kan terkadang kan ini spektrofotometer UV vis ya. Artinya bisa mengidentifikasi senyawa-senyawa yang berwarna ataupun tidak. Kan kalau UV kan tidak ini kan tidak berwarna kan dia di 200 sampai 400. Sedangkan UV vis kan 400 sampai 800 nanometer kalau nggak salah ya. Nah, ini si molybdenum ini sebagai apa? Dia sebagai kompleks atau sebagai apa ini fungsinya di sini? Kayaknya kalau untuk pemberi warna bukan, Ibu, karena warna itu baru terlihat ketika setelah ditambahkan asam reagen, Ibu. Nah, ditambahkan asam reagen kan, berarti kan membentuk kompleks tuh, biasanya membentuk senyawa kompleks yang berwarna kan setelah ditambahkan asam kan. Nah, si molybdenum sendiri apa ini? Di sini perannya untuk apa? Untuk itu belum tahu, Ibu, informasi tentang itu. Nah, itu ininya Davina ya. Jadi, kamu kan sudah mengenal banyak sekali reagen, kemudian senyawa-senyawa kompleks dan sebagainya. SiO2 kan target ya yang akan dianalisis di dalam suatu sampel kan. Nah, Kak, bagaimana cara kita mengukur si SiO2 ini apabila dia berinteraksi dengan reagen-reagen yang sudah disiapkan kan, misalkan secara teknis seperti itu. Nah, reaksinya bagaimana? Dari reaksi itulah yang akan diidentifikasi melalui spektrofotometer UV vis ini akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna dan sebagainya ya. Oke, nanti coba dipelajari lagi ya, Devina ya.
Oke, mungkin dari Ibu sudah cukup konfirmasinya ya. Selamat ya Davina sudah menyelesaikan magangnya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pak Abdul Mukti selaku pembimbing mitra Davina, dipersilakan. Ya, Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz, Bapak Budi, dan juga Bapak Ibu di RSG Gas yang sudah menerima saya dengan baik di sana dan juga memberikan ilmu atau wawasan yang baru saya ketahui yang tidak saya dapatkan di perkuliahan. Ya, dari saya sekian, Ibu. Baik, baik Davina, terima kasih atas presentasinya dan penjelasannya pada seminar PKL Davina. Bapak Abdul Mukti, apakah masih terhubung, Pak? Nggak. Bapak Abdul Aziz, apakah masih terhubung? Baik ya, ada apa Bu Yusi? Iya, Pak. Mohon maaf, ini untuk Davina dari saya sudah selesai konfirmasinya. Apakah mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Abdul? Oh ya, oke. Dari kami sih sudah tidak ada, sudah cukup Bu Yusi, karena untuk presentasinya memang baik, kami anggap baik karena memang secara harfiah juga beliau sudah melakukan presentasi di tempat kami. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau memang Davina masih pengen mengolah datanya yang dari data yang telah ada, mungkin bisa melanjutkan ke sini. Nanti mungkin Pak Budi akan membantu kembali untuk kegiatannya. Dan semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Aziz beserta tim ya di BRIN khususnya di Pusat Reaktor Nuklir. Sekali lagi Prodi Kimia mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya menerima mahasiswa kami dan membantu mahasiswa kami dalam mengembangkan baik dari segi ilmu pengetahuan, kemudian dari kompetisi yang lain, karena memang di dunia pekerjaan tidak hanya dibutuhkan hard skill tapi juga soft skill-nya. Terima kasih Bapak Abdul dan mohon maaf apabila mungkin selama melakukan magang di sana ada kekurangan dari Davina. Semoga ini menjadi awal bagi program studi kimia untuk bisa melanjutkan kerjasama dengan pihak BRIN, baik dari pusat reaktor nuklir atau bagian-bagian yang lain. Terima kasih Pak Abdul. Apabila memang masih ada aktivitas, dipersilakan untuk melanjutkan Pak. Kami izin melanjutkan presentasi selanjutnya. Salam untuk teman-teman di sana Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Mohon pamit ya. Iya, baik. Ya, terima kasih.